Uh, ya. Matikan dulu Diva rekamannya, matikan dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 10 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok 10 yang beranggotakan Meli Iswanda Putri dan saya sendiri M. Firdaus, Ramadhanti Salsabila Nadipa, dan Silvia Martadipura. Tanpa membuang banyak waktu, mari kita mulai presentasinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Membacakan yang pertama, memahami peserta didik. Guru sebagai komponen kunci dalam proses pendidik dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran yang mendidik. Peran besar inilah yang dituntut dari guru, khususnya dalam pembentukan karakter anak maupun karakter bangsa. Proses belajar terjadi karena anak memperoleh pengalaman yang ada di lingkungan sekitarnya, atau dalam istilah Davis, tujuan akhir dari pengajaran atau pembelajaran adalah perubahan, dan perubahan itu sendiri oleh interaksi anak dengan lingkungan. Untuk itu, dalam memahami karakteristik peserta didik, seorang tenaga pendidik membutuhkan disiplin ilmu seperti psikologi belajar, psikologi perkembangan, psikologi kepribadian, dan bahkan dimungkinkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan disiplin ilmu komunikasi. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam memahami karakteristik anak didik yaitu yang pertama, membangun komunikasi verbal, yang kedua, menjadi figur yang baik, yang ketiga, berhati-hati dalam menyimpulkan karakter peserta didik, yang keempat, mengenal tanda-tanda keanehan peserta didik, dan yang kelima, bersifat terbuka. Selanjutnya, tahap-tahap perkembangan peserta didik. Fase prenatal adalah masa pembuahan sampai masa kelahiran. Pada saat ini terjadi pertumbuhan yang sangat luar biasa, yaitu dari satu sel menjadi satu organisme yang lengkap. Yang kedua, fase bayi. Bayi pada masa ini sangat bergantung kepada orang tua. Aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh orang tua sangat berpengaruh terhadap anak. Di sini pendampingan sangat dibutuhkan. Yang ketiga, fase kanak-kanak. Masa ini adalah di mana anak sudah mulai memiliki keterampilan yang berhubungan dengan kesiapan menuju sekolah. Rasa ingin tahu yang besar dan bagaimana anak sedang berlatih menggunakan bahasa atau sedang berlatih berbicara dengan kalimat yang lebih lengkap. Yang keempat, fase kanak-kanak tengah dan akhir. Perubahan yang terjadi sangat pesat dalam banyak aspek. Sudah mampu melakukan aktivitas formal di sekolah, kemampuan membaca, menulis, dan berhitung dapat dipastikan dilakukan. Mulai mampu bergaul dengan teman lain, sesama jenis, dan lain jenis. Yang kelima, fase remaja. Terjadi perubahan secara fisik dan psikologis yang sangat pesat. Pendapat ahli yang lainnya bahwa perubahan tidak hanya berlangsung pada fase tersebut, tetapi masih berlanjut ke fase berikutnya seiring dengan bertambah usia, pengalaman, dan tingkat kematangan. Selanjutnya, tugas-tugas perkembangan peserta didik. Alfigos menjabarkan 8 tugas perkembangan anak pada periode 6-12 tahun. 8 tugas perkembangan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, belajar keterampilan fisik yang dibutuhkan dalam permainan. Selama waktu ini, anak belajar menggunakan otot-ototnya untuk mempelajari berbagai keterampilan. Mereka dapat melakukan permainan dengan aturan tertentu. Makin tinggi tingkat kelas sekolah, makin jelas ciri khas aturan permainan yang harus mereka patuhi. Yang kedua, perkembangan sikap terhadap diri sendiri sebagai individu yang sedang berkembang. Tugas perkembangan ini, anak sudah paham dan mampu mengembangkan kebiasaan hidup sehat dengan membiasakan diri memelihara kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri serta lingkungan atau mengetahui akibat yang akan didapatnya jika mereka bertingkah laku yang dapat membahayakan diri dan lingkungannya. Yang ketiga, berkawan dengan teman sebaya.
Anak usia SD hendaknya sudah mampu berteman dengan orang lain di luar lingkungan keluarganya, khususnya teman sebaya sebagai bentuk interaksi sosial. Yang keempat, belajar melakukan peranan sosial sebagai laki-laki dan wanita. Pada masa ini, anak sudah menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu sesuai dengan jenis kelamin mereka. Misalnya, anak perempuan senang bermain boneka dengan anak perempuan lainnya, dan anak laki-laki senang bermain bola dengan teman laki-lakinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Meli Iswanda. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan Nadifa. Yang kelima, belajar menguasai keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Karena perkembangan kognitif dan biologis anak sudah matang untuk bersekolah, maka anak telah mampu belajar di sekolah dan anak sudah mampu mengenali simbol-simbol sederhana. Pengembangan Ini matikan lah, bisa nyampe lah. dalam kehidupan anak dalam kehidupan sehari-hari seperti konsep warna, konsep jumlah, konsep perbandingan, dan lainnya. Yang ketujuh, pengembangan moral, nilai, dan kata hati. Anak hendaknya dapat menaati peraturan, menerima tanggung jawab, dan mengakui adanya perbedaan antara dirinya dan orang lain. Yang kedelapan, mengembangkan sikap terhadap kelompok dan lembaga-lembaga sosial. Anak telah mampu belajar untuk menyadari keanggotaannya dalam keluarga dan masyarakat yang ada dalam keluarga dan sekolah. Selanjutnya, bakat dan kecerdasan peserta didik. Bakat adalah sebuah sifat dasar, kepandaian, dan pembawaan yang dibawa sejak lahir, misalnya menulis. Ada juga kata bakat yang terpendam, artinya bakat alami yang dibawa sejak lahir tapi tidak dikembangkan. Misalnya seseorang memiliki bakat menjadi seorang pelari tetapi tidak dikembangkan sehingga kemampuannya untuk berlari juga tidak berkembang. Bakat dan kecerdasan merupakan dua hal yang berbeda namun saling terikat. Bakat peserta didik dibawa sejak lahir dan terikat dengan struktur otaknya. Peserta didik berbakat adalah peserta didik yang mampu mencapai prestasi yang tinggi karena mempunyai kemampuan-kemampuan yang unggul. Kemampuan-kemampuan tersebut meliputi kemampuan intelektual umum atau kecerdasan dan inteligensi. Yang kedua, kemampuan akademik khusus. Yang ketiga, kemampuan berpikir kreatif produktif. Yang keempat, kemampuan memimpin. Yang kelima, kemampuan dalam salah satu bidang seni. Yang keenam, kemampuan psikomotor. Seperti dalam bidang olahraga, peran guru dalam mengembangkan potensi bakat dan minat pada siswa, yaitu guru menjadi inspirator bagi siswa dengan berbagai langkah seperti memberi contoh dan keteladanan. Menunjukkan keahliannya untuk dapat menginspirasi siswa. Identifikasi bakat anak merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Hal ini dikarenakan setiap anak memerlukan program pendidikan yang sesuai dengan bakat mereka masing-masing, sehingga dapat mengembangkan dan menggunakan bakat mereka secara maksimal. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sylvia. Tanda-tanda bakat peserta didik. Bakat dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Bakat memungkinkan seseorang mencapai prestasi tertentu dalam bidang tertentu. Akan tetapi diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman, dan dorongan atau motivasi agar bakat tersebut dapat terwujud. Misalnya, seseorang memiliki bakat menggambar. Jika ia tidak pernah diberi kesempatan untuk mengembangkan, maka bakat tersebut tidak akan tampak. Adapun ciri-ciri peserta didik memiliki bakat sebagai berikut. 1. Anak akan dengan mudah melakukan atau mempelajari hal yang menjadi bakatnya tanpa ada campur tangan orang lain. 2. Anak akan senang atau tak merasa terbebani untuk berlatih atau mencoba berkreasi dengan lebih challenging. Bila bermain piano, maka ia akan menyukai improvisasi. Senang melakukan eksperimen dengan menggabung-gabungkan sendiri, misalnya untuk lagu-lagu klasik, bila dimainkan menggunakan beat pop atau jazz atau dangdutan. 3. Anak menyukai kreasi dan memiliki apresiasi atau pemahaman dan penghargaan yang tinggi terhadap hal yang menjadi bakat dan minatnya. Apabila ia menyukai aktivitas bermain piano, maka ia juga menyukai kegiatan mendengarkan orang lain bermain piano. Ia dapat pula melihat atau menganalisa secara detail teknik bermain piano yang dilakukan orang lain maupun lagunya.
4. Anak tidak pernah merasa bosan dan selalu mencari kegiatan yang berhubungan dengan keterbakatannya. Ia memiliki motivasi internal yang sangat kuat. 5. Anak biasanya mempunyai kemampuan pada bidang tersebut yang amat menonjol sekali dibanding dengan kemampuan lainnya. Kecerdasan peserta didik. Kecerdasan dalam arti umum adalah suatu kemampuan umum yang membedakan kualitas orang yang satu dengan orang yang lain. Tinggi rendahnya prestasi belajar peserta didik ditentukan oleh berbagai faktor, baik dari dalam individu peserta didik atau dari luar individu peserta didik. Salah satu faktor penentu dari dalam diri peserta didik adalah tingkat kecerdasan. Kecerdasan peserta didik memegang peranan penting dalam prestasi belajar yang dicapainya. Prestasi belajar merupakan cerminan dari kecerdasan peserta didik. Seperti yang dikatakan Zohar dan Marshall, bahwa manusia yang lengkap adalah manusia yang mempunyai kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. IQ, EQ, dan SQ merupakan potensi yang dimiliki seorang remaja yang penting untuk dikembangkan sesuai dengan ciri dan budaya bangsa. Seperti yang dikatakan Naciapan dan kawan-kawan, bahwa pendekatan holistik yang terdiri dari IQ, EQ, dan SQ merupakan potensi yang penting dikembangkan untuk menuju pembangunan kompetensi yang sesuai dengan ciri dan budaya bangsa. Pengolahan ketiga kecerdasan dengan benar akan berdampak positif pada diri peserta didik dan juga lingkungan. Jadi ketiga kecerdasan tersebut secara signifikan akan berpengaruh pada prestasi belajar yang didapatkan peserta didik. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh M. Firdaus. Identifikasi potensi peserta didik. Sikap sangat penting dalam proses berlangsungnya pembelajaran. Karena jika peserta didik memiliki sikap negatif terhadap pembelajaran fisika, maka mereka juga akan bersikap negatif terhadap guru fisika. Oleh sebab itu, guru harus mengetahui bagaimana sikap peserta didik yang tidak selama proses pembelajaran, karena dengan mengetahui sikap peserta didik, guru dapat memperbaiki desain pembelajaran di kelas sesuai dengan kemampuan yang peserta didik miliki. Salah satu sikap peserta didik yang perlu diperhatikan oleh seorang guru adalah sikap ilmiah. Trumper 2006, sikap ilmiah sangat mempengaruhi proses pembelajaran yang melibatkan sikap peserta didik. Hal ini dikarenakan sikap ilmiah dapat membentuk peserta didik berpikir secara kreatif dan kritis. Sikap itu berasal dari dalam diri peserta didik itu sendiri, yaitu perasaan terhadap suatu objek yang diperlihatkan dalam perasaan suka ataupun tidak suka. Peserta didik yang tidak menyukai fisika dapat dilihat dari sikap dan hasil belajarnya terhadap fisika. Sikap baik itu negatif maupun positif dalam pembelajaran fisika sangat mempengaruhi hasil belajar di fisika dan sains. Yang diketahui bahwa peserta didik bersikap negatif terhadap pembelajaran fisika akan membuat pembelajaran sekarang atau ke depannya semakin sulit. Kurangnya sikap positif yang dimiliki peserta didik terhadap pembelajaran fisika mengakibatkan berbagai masalah. Peserta didik yang memiliki sikap negatif terhadap fisika akan mengurangi tingkat kepercayaan diri dan membuat hasil kinerja buruk yang disebabkan kurangnya mencari informasi untuk menyelesaikan masalah fisika. Proses identifikasi peserta didik. Sumber belajar yang berbasis potensi lokal dapat dikemas dalam bahan ajar yang didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian aktivitas yang mengarah kepada pemanfaatan potensi lokal sekolah dapat dijadikan fokus program sekolah dalam mendukung kebutuhan peserta didik. Kepekaan terhadap segala potensi perlu dibiasakan karena bukan hal yang sederhana. Apabila jarang dibiasakan, maka akan berdampak kepada minimnya kesadaran bahwa alam menunjukkan sebagai persoalan pembelajaran melalui gejala-gejala fenomena yang dimunculkan. Menurut Mumpuni et al. 2013, bahwa untuk mengintegrasian materi pembelajaran yang sesuai dengan isu-isu lingkungan sekitar dapat memberikan kemudahan bagi para peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan lingkungan. Ketepatan dalam analisis kajian potensi lokal dapat membekali kecakapan hidup untuk peserta didik sesuai dengan karakteristik daerah dan pengalaman hidup sehari-hari. Sangat penting untuk diperhatikan antara kebutuhan dan kepentingan peserta didik terhadap pengembangan
kompetensi peserta didik. Suratsman 2001 menyebutkan bahan ajar dalam bentuk cetak atau lainnya dapat mempengaruhi motivasi peserta didik untuk belajar. Bahan ajar yang dikembangkan yang bersentuhan langsung dengan objek pembelajaran berpotensi dalam memahamkan konsep dan motivasi peserta didik. Lingkungan sekitar sekolah adalah sumber belajar yang perlu diberdayakan. Baik, sekian. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Kepada kawan-kawan yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat. Terima kasih. Yang mau bertanya bisa open mic. Izin masuk. Silakan Bella duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Nabila dari kelompok 9. Izin bertanya, bagaimana tanggapan kalian dengan sistem pembelajaran di sekolah yang cenderung memaksakan dan menekankan pada prestasi akademik saja, padahal setiap siswa memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda satu sama lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Leonika Putri Situmorang dari kelompok 7. Pertanyaan saya, bagaimana sebuah bakat itu bisa muncul dalam diri anak? Apakah berasal dari turunan orang tuanya atau terbentuk karena lingkungan sekitarnya? Terima kasih. Izin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Natasha Septiani Putri dari kelas A1 perwakilan dari kelompok 5. Dalam proses identifikasi pengembangan potensi peserta didik, tadi dikatakan bahwa bahan ajar yang kreatif dengan bentuk objek dapat memotivasi peserta didik dalam belajar dan membantu siswa dalam meningkatkan kecerdasannya. Pertanyaan saya, apakah upaya dengan mendatangkan bahan ajar dalam bentuk objek tersebut memerlukan biaya dari sekolah? Lalu apabila sekolah tersebut tidak memiliki dana yang cukup, apakah siswanya memiliki potensi kecerdasan yang cenderung lebih rendah dari sekolah lain yang memiliki dana? Terima kasih. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Limatus Sadia dari kelompok 2. Apakah faktor yang menghambat perkembangan bakat peserta didik dan bagaimana peran pendidik dalam mengembangkan bakat peserta didik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma dari kelompok 1. Izin bertanya, kecerdasan apakah yang paling berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang? Jelaskan.
izin masuk. Ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Kamal, perwakilan dari kelompok 6, izin bertanya. Bagaimana menerapkan kecerdasan majemuk dalam proses pembelajaran agar pembelajaran dapat optimal? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami meminta waktu untuk menyiapkan jawabannya. Terima kasih. Pertanyaannya, apakah faktor yang menghambat perkembangan bakat peserta didik dan bagaimana peran pendidik dalam mengembangkan bakat peserta didik? Faktor penghambat perkembangan bakat peserta didik yaitu yang pertama, kurangnya sarana dan prasarana ketika anak memiliki tersebut. Ternyata tidak ada, maka ini menghambatnya. Bergaul dengan memiliki bakat. Manusia memiliki bakat masing-masing. Jika anak tersebut malu bergaul atau berteman dengan teman-teman yang memiliki bakat, maka anak tersebut cenderung akan terpendam bakatnya. Dan yang ketiga, orang tua yang tidak mendukung. Anak yang sudah tahu bakat yang dimiliki dan ingin mengembangkannya, namun tidak adanya dukungan dari orang tua. Hal ini tentunya menghambat perkembangan bakat anak. Beberapa alasan orang tua tidak mendukung diantaranya, khawatir jika anak ditinggal jauh, semisal untuk mengikuti lomba, dan khawatir jika mengeluarkan biaya yang banyak. Sedangkan peran pendidik dalam mengembangkan bakat peserta didik yaitu, pertama, memberikan motivasi. Guru harus memberikan motivasi yang baik pada siswa. Guru dapat memberitahu bahwa bakat yang dimiliki oleh siswa dapat menunjang kesuksesan karir mereka di masa depan. Sehingga dengan pemberian motivasi, maka peserta didik akan terus ingin mengembangkan bakat yang dimilikinya. Kedua, menjalin kerjasama dengan orang tua siswa. Guru sebisa mungkin harus bekerja sama dengan orang tua untuk mengembangkan bakat yang dimiliki siswanya. Untuk kerjasamanya dapat bermacam-macam, mulai dari bantuan penyediaan sarana dan prasarana, perhatian, atau juga motivasi pada saat siswa berada di rumah.
Ketiga, memberikan wawasan. Salah satu peran guru untuk membantu siswa dalam mengembangkan bakatnya adalah dengan membuka wawasan. Ada kalanya seorang siswa itu belum memiliki wawasan akan suatu hal sehingga potensi atau bakat yang terpendam dalam dirinya tidak tergali. Dan yang keempat, mengikut sertakan siswa pada perlombaan yang sesuai dengan bakatnya. Dengan mengikut sertakan siswa pada perlombaan-perlombaan, siswa tidak hanya akan merasa termotivasi untuk berlatih dan mengasah bakatnya, mereka juga akan tumbuh rasa optimis dan rasa percaya diri. Baik, apakah Halimatus Sa'diyah dapat menerimanya? Baik, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Tessa Leonika Putri Situmorang. Pertanyaannya tadi, bagaimana sebuah bakat itu bisa muncul dalam diri anak? Apakah berasal dari turunan orang tuanya atau terbentuk karena lingkungan sekitarnya? Menurut saya, kedua hal tersebut berperan dalam hal pembentukan bakat anak. Bakat itu bisa diturunkan, tetapi orang tua harus mengasah agar bakat itu menjadi potensi. Untuk mengasah bakat tersebut diperlukan lingkungan yang mendukung. Misalnya, anak dari seorang pemusik. Rata-rata anak dari mereka akan memiliki kemampuan bermusik, sebab ketika kecil mereka selalu melihat dan mendengar orang tuanya bermain musik, dan si anak pun menjadi tertarik untuk bermusik seperti orang tuanya. Fase seperti ini biasanya disebut fase meniru. Dan disinilah tumbuh minat untuk menjadi seperti itu karena keinginan dan tekad. Terbentuklah sebuah bakat. Bagaimana Tessa, apakah dapat menerimanya? Bisa dipahami. Terima kasih, Nadifa. Sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Irfan. Pertanyaannya, bagaimana menerapkan kecerdasan majemuk dalam proses pembelajaran agar pembelajaran dapat optimal? Jawabannya, ada beberapa strategi mendasar berikut ini dapat diterapkan agar pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan optimal. Yang pertama, pengulangan dalam penanaman dan pemahaman konsep. Yang kedua, segarkan suasana kelas dengan aktivitas yang bervariasi. Yang ketiga, pengelolaan kelas disesuaikan dengan kecerdasan majemuk siswa. Yang keempat, integrasi penilaian dan penilaian majemuk. Baik, Irfan, apakah dapat diterima jawabannya? Siap, terima kasih Meli. Izin menjawab pertanyaan dari Salwa Nabila. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan kalian dengan sistem pembelajaran di sekolah yang cenderung memaksakan dan menekankan pada prestasi akademik saja? Padahal setiap siswa memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda satu sama lain. Dan diminta harus menguasai semuanya. Jika dipaksakan seperti itu, boleh jadi nantinya siswa tidak bisa menguasai satupun. Difokuskan pada akademik saja. Ini mengingat bahwa siswa memiliki berbagai macam kemampuan yang berbeda-beda satu sama lain. Kemampuan-kemampuan tersebut tidak boleh diabaikan oleh pihak sekolah, tetapi harus dikembangkan. Bagaimana Salwa? Apakah dapat menerima jawaban saya? Bisa diterima, makasih jawabannya. Sama-sama.